Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Dan di kesempatan kali ini kita akan, dan juga para awak media yang kami hormati, di kesempatan Rabu kali ini kita jumpa kembali dalam acara press conference yang diselenggarakan oleh MCC PP Muhammadiyah. Dan kali ini tema yang kita angkat adalah tentang gerakan pakai masker. Dan bersama dengan kita untuk telekonferensi dan sekaligus penyampaian tentang konferensi kita di kesempatan Rabu 12 Agustus 2020 pada kesempatan hari ini adalah nanti akan disampaikan tentang update respon Muhammadiyah terkait dengan penanganan COVID di Indonesia oleh Ketua MCC PP Muhammadiyah Bapak Dr. Andes Agus Samsudin, Magister Manajemen. Setelah itu kemudian akan dimulai untuk launching gerakan pakai masker yang nanti juga akan kita mohonkan kepada Bapak Sigit Pramono, Ketua Umum GPM, juga Bapak Muhammad Edi Purnawan, Ketua GPM untuk klaster universitas, dan di akhir nanti akan dilaunching oleh Ketua PP Muhammadiyah Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh pemirsa TVmu dimanapun Anda berada dan juga teman-teman awak media, mari kita awali dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya akan disampaikan paparan update respon Muhammadiyah untuk penanganan COVID-19 di Indonesia oleh Ketua MCC PP Muhammadiyah Bapak Agus Samsudin. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, mari kita bersyukur siang hari ini kita dapat bersama-sama kembali untuk mengadakan press conference. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama teman-teman dari gerakan pakai masker, pada Pak Sigit dan Pak Edi Purnawan. Terima kasih yang hari ini kita akan bersama-sama melaunching gerakan pakai masker. Baiklah, sebelum saya launching kembali kaitannya dengan gerakan pakai masker, mari kita lihat sebentar update terakhir dari laporan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Mari kita lihat bersama untuk laporan hari ini. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan penularan. Setidaknya kita melihat jumlah yang begitu masif di hampir seluruh tempat di Indonesia, dan tidak ketinggalan rupanya dari Rumah Sakit Muhammadiyah itu juga menerima pasien lebih banyak di 2 minggu terakhir ini. Ya. Setidaknya kalau kemarin kita ada 79 rumah sakit, sekarang sudah bertambah menjadi 80 rumah sakit. Dan kami perlu informasikan bahwa rata-rata untuk di kota-kota besar itu rumah sakit kami dalam kondisi full sekarang ini. Dan ini tentu saja cukup memprihatinkan, dan oleh karena itu menjadi sangat kritikal bagaimana kita bersama-sama mencegah penularan ini. Berikutnya. Nah, persebarannya masih sama, tetapi penambahannya sekarang ada di beberapa tempat, ya, terutama di Kalimantan, ya, yang itu membuat kita harus lebih berjaga diri dan tetap harus menjaga supaya kita bebas dari COVID. Berikutnya adalah laporan manfaat dan respon yang sudah kita lakukan. Saya kira saya tidak ingin mengulang ini lagi, tetapi ini adalah update terakhir. Kita sudah semuanya terkumpul 182 miliar, kemudian dengan beneficiary 3,3 juta. Ini adalah kegiatan di luar rumah sakit kami. Tentu saja rumah sakit kami melakukan banyak sekali perbaikan supaya memberikan upaya pengobatan yang lebih baik kepada masyarakat yang lebih luas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami masih tetap mengetuk hati Bapak dan Ibu semuanya untuk bersama-sama kita bersatu padu agar bersama-sama mencegah penularan COVID-19 ini ke depan. Dan inisiatif pada hari ini sebenarnya adalah terkait dengan gerakan pakai masker. Itu adalah upaya buat kita untuk
sama-sama setiap individu memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk mencegah penularan ini. Gerakan pakai masker ini menurut kami sangat baik, dan kami sebenarnya juga sudah memulai upaya ini sejak MCCC digulirkan. Pada waktu itu Dr. Corona yang telah menyampaikan ini sebagai sebuah gerakan untuk kita selalu memakai masker. Akan tetapi kami percaya kalau itu dilakukan bersama-sama dengan banyak pihak, dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang lebih luas, itu akan membantu proses percepatan apa yang harus dilakukan. Muhammadiyah percaya bahwa saat ini sudah bukan zamannya lagi untuk bekerja sendiri-sendiri. Saat ini kita semuanya dalam kesulitan, oleh karena mari kita bersama-sama untuk mencegah penularan ini. Kalau kesehatannya beres, insya Allah kemudian ekonominya juga akan bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah ini akan ada paparan dari Bapak Sigit dan juga Pak Edi Purnawan, untuk bersama-sama menjelaskan apa itu gerakan pakai masker dan kemudian apa dampaknya yang lebih luas. Dan kami yakin Muhammadiyah akan mendukung dengan seluruh infrastrukturnya untuk bersama-sama melakukan gerakan ini di seluruh Indonesia. Saya kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan kerjasama ini menjadi bagian penting untuk membantu bangsa Indonesia menuju yang lebih baik. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Sigit dan teman-teman yang telah bersedia untuk bekerja sama dengan kami di dalam melakukan gerakan pencegahan penularan COVID-19. Demikianlah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan media dan seluruh pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kiranya demikian tadi update respon Muhammadiyah untuk penanganan COVID di Indonesia telah disampaikan oleh Ketua MCC PP Muhammadiyah, Bapak Agus Samsudin. Dan berikutnya kita akan mulai rangkaian launching gerakan pakai masker. Di sesi pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Sigit Pramono, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker, tentang makna dan filosofi gerakan pakai masker. Kepada Pak Sigit Pramono, Pak Sigit apakah sudah bisa terhubung dengan kita? Sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit, dan kita akan mulai proses launching gerakan pakai masker setelah tadi Pak Agus sudah menyampaikan update respon Muhammadiyah. Pak Sigit, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan paparannya, dan berikutnya nanti akan diteruskan oleh Pak Muhammad Edi Purnawan, Ketua GBM untuk Klaster Universitas. Kami persilahkan Pak Sigit Pramono, waktunya 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba memanfaatkan waktu yang pendek itu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin mengajak semuanya untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berkesempatan untuk berkumpul hari ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PP Muhammadiyah, khususnya untuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center, ketuanya Pak Agus Samsudin, dan rekan-rekan semuanya di Muhammadiyah. Saya ingin secara cepat memperkenalkan gerakan pakai masker ini kepada keluarga besar Muhammadiyah. Ya. Saya mohon waktu sedikit karena ini baru pertama kali kita menyampaikan, jadi waktunya mungkin lewat sedikit. Nah, sekali lagi hari ini kita akan melakukan kegiatan ini, maka saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Pak Agus Samsudin, ya, kemudian juga Pak Agus Taufik Rahman, dan rekan-rekan di Muhammadiyah yang lainnya, terutama juga Pak Budi Santoso yang menjadi tuan rumah. Ibu sekalian, jadi ini adalah suatu gerakan pakai masker ini merupakan respon dari beberapa tokoh masyarakat kita, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, jurnalis senior yang berkumpul ya untuk merespon masalah yang dihadapi bangsa ini. Ya. Dan ini di sini ada juga Pak Agus Martowadoyo, Gusmus, dan alhamdulillah kemarin dari keluarga Muhammadiyah ada Pak Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif, dan juga Pak Agus berkenan untuk bergabung sebagai pendiri di gerakan ini. Ya. Ada nama-nama lain di sini, ada Yeni Wahid, Prajoto, Ali Noya, dan sebagainya. Ini pendirinya, saya nggak itu lagi sebutkan, dan pengurusnya juga banyak sekali, dan ini semuanya sukarelawan. Ya. Kemudian
Ada juga di sini Pak Edi Purnawan. Assalamualaikum. Ya, Bapak sekalian, saya ingin menjelaskan bahwa gerakan pakai masker ini adalah gerakan yang murni dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Ini gerakan yang terbuka, siapapun boleh bergabung, dan ini adalah gerakan nirlaba. Kami tidak mencari keuntungan, dan ini gerakan yang non-partisan, tidak berpolitik, dan tidak terafiliasi dengan partai politik apapun. Visi kami membantu masyarakat mewujudkan suatu Indonesia yang masyarakat sadar memakai masker secara benar sebagai kebiasaan dan perilaku sehari-hari untuk melindungi orang lain dan diri sendiri. Dan seterusnya, saya kira kita sering ini, tapi kira-kira bedanya kami dengan gerakan-gerakan yang lain adalah kami ini bukan gerakan yang membagi-bagikan masker. Kita lebih banyak melakukan kegiatan untuk kampanye publik, edukasi masyarakat, dan sosialisasi agar masyarakat itu sadar pakai masker dan disiplin pakai masker. Ya, kami berniat untuk mengisi kekosongan kegiatan kampanye publik yang seharusnya sebetulnya menjadi tugas pemerintah. Ya, kami mengisi itu, dan kami juga melakukan kampanye publik dengan suatu pesan tunggal yang jelas, yaitu lindungi kamu dan aku. Kemudian kami nantinya akan juga mendorong, dan kami juga sudah bicara dengan pihak Muhammadiyah untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk swasembada masker, supaya masyarakat bisa membuat masker sendiri, supaya swasembada masker. Ya. Nah, kenapa pakai masker? Saya ingin singgung ini, meskipun ini sudah sering dilakukan. Ya. Yang pertama, menurut saya memakai masker ini adalah pilihan satu-satunya, karena pilihan yang lainnya itu sangat tidak menguntungkan. Jadi misalnya kita melakukan PSBB lagi, itu akan membuat ekonomi akan memburuk, karena orang akan lebih banyak lagi tinggal di rumah. Jadi ini alasan nomor satu. Yang alasan nomor dua adalah karena penularan untuk COVID-19 ini bisa dicegah sampai bisa dicegah sampai 75%. Ini kemudian yang berikutnya lagi adalah korban karena COVID ini semakin lama juga semakin besar. Tadi Pak Agus sudah menyinggung. Kalau kita bandingkan 4 bulan ini dari 306 di 10 April 2010 ke 2020, sekarang sudah 5.765. Ini posisi yang 2 hari yang lalu. Ya, jadi ini kecepatannya luar biasa sekali, sehingga memang betul-betul kita harus lebih hati-hati seperti kata oleh Pak Agus Samsudin tadi. Ya. Kemudian sekarang ini juga kita baru sadar bahwa COVID ini semakin mendekati kita. Orang tadinya yang di provinsi lain, di kabupaten lain, di kota lain, sekarang sudah mulai ada tetangga kita yang kena COVID, ada saudara kita, ada kolega kita dan sebagainya. Ini saya hanya menyinggung aja. Mudah-mudahan mereka semua yang sakit sudah sembuh. Ya. Dan menurut saya pakai masker ini merupakan pilihan yang paling demokratis karena menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek seperti di PSBB. Ya. Dan ini cocok untuk masyarakat yang masih rendah disiplinnya seperti Indonesia dan sulit diatur. Tetapi dalam kenyataannya mengajak untuk pakai masker pun tidak mudah, sehingga saya setuju kita ingin mengajak lebih banyak lagi pihak-pihak yang bersama dengan kami untuk bersama-sama mengatasi ini. Dan pakai masker ini alasan berikutnya adalah ternyata 102 tahun yang lalu pun sudah digunakan untuk melakukan pencegahan. Ini gambar-gambar lama, ya saya tidak singgung. Ini sudah sering dilihat. Ya. Kemudian ini saya akan menyinggung sedikit yang kaitan dengan diskusi nanti. Kami ingin mengangkat juga bahwa gerakan pakai masker ini sebagai upaya untuk melakukan rebranding Indonesia, yaitu sekaligus tadi disinggung menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan ekonomi. Kita tahu sekarang ini ada beberapa pihak yang melakukan penelitian. Kita itu menempati posisi 97 dari 100 negara di dunia yang aman dari COVID. Kita hanya unggul dari Bahama, Laos, dan Kamboja. Dan kalau ini yang terjadi terus, maka akan berat bagi kita, apakah itu pebisnis, investor asing, wisatawan asing, akan sulit untuk segera datang ke Indonesia. Ini makanya nanti saya ingin mengajak, marilah kita gunakan upaya pakai masker ini sebagai sekaligus upaya untuk melakukan nation rebranding. Ini saya sebutkan lagi di sini ya. Dan sekarang ini kalau bangsa Indonesia keluar pun, sekarang kita juga masih banyak dipersulit. Di negara Eropa kita belum bisa diterima. Yang jelas untuk jamaah haji dan umroh Indonesia, kita belum diterima oleh Arab Saudi.
Dan ini selama kita posisinya di 97 ini, sekali lagi akan sulit bagi kita untuk segera bisa dibuka untuk bisa masuk ke Arab Saudi. Ya. Makanya kita harus bisa seperti 10 negara ini. Kami berniat kalau kita bisa melakukan upaya bersama-sama, kita bisa masuk peringkat besar, 10 besar ya, sehingga kalau kita negaranya aman dari COVID-19, dengan sendirinya pebisnis, investor asing, wisatawan asing ini akan memilih Indonesia sebagai tujuan pertama. Ya. Dan sebaliknya ini akan menjadi masalah. Sekarang ini juga kita berharap kalau ini bisa naik, segera jamaah kita, jamaah umroh, haji bisa segera diterima oleh Arab Saudi. Ya. Ibu sekalian, ini kita coba lihat di sini ya, seorang wartawan senior ya pernah menyampaikan dalam tulisannya di catatan pinggir di Tempo, dikatakan bahwa epidemi COVID-19 ini menempatkan RRT sebagai negara yang mampu melakukan rebranding. Ya. Semula negara yang terkesan tertutup, tak maju, dan terancam, kini tampak sebagai negara yang gagah perkasa karena bisa menangani COVID ini dengan rapi. Ya. Ini kira-kira ungkapan yang disampaikan dalam tulisannya itu, sehingga ini, dan memang terbukti dalam peringkatnya, RRT ini, Republik Rakyat Tiongkok ini, peringkat 7. Bandingkan dengan Indonesia yang masih 97, jauh sekali. Ya. Berikutnya lagi, ini saya berikan contoh lagi. Ini yang contoh-contoh di ketika Wuhan atau RRT bisa menangani. Ya. Dan ini, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Arab Saudi pada musim haji tahun ini? Ya. Dengan melakukan pengaturan ibadah haji, ya, tawaf, ya, kemudian sa'i dan sebagainya itu mereka pakai masker, kemudian juga jaga jarak dengan sangat tertib. Sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi juga melakukan nation rebranding, ya. Dan ini terbukti. Dulunya kita menyangka Arab Saudi tidak bisa mengatur, ya. Tetapi ternyata jamaah haji yang biasanya bagi kita yang sudah pernah ke sana itu begitu padatnya, ini mereka bisa melakukan upaya semacam ini sehingga mereka berhasil melakukan rebranding. Arab Saudi di peringkat nomor 17 negara paling aman dari COVID-19. RRC tadi nomor 7, Arab Saudi 17, Indonesia nomor 97. Sama-sama angkanya 7 di belakangnya, tidak angka depannya. Ya, ini. Apakah sebetulnya Indonesia mampu melakukan rebranding dengan meningkatkan peringkatnya? Menurut saya sangat mampu, dan ini sudah mulai terlihat. Ketika kita mengatur mengenai ibadah sholat Idul Adha, di banyak kota ini sudah sangat tertib, baik perkara harus memakai maskernya maupun jaga jaraknya. Jadi kita tidak boleh pesimis, kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan ini semua. Kalau foto-foto, berita positif semacam ini yang beredar di Indonesia maupun di luar negeri, saya yakin peringkat kita akan segera naik. Nah, makanya tantangan kita adalah bagaimana kita bersama-sama melalui gerakan pakai masker ini membuat bangsa kita ini tertib, mengikuti protokol kesehatan, terutama pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ini 3 tritunggal yang tidak terpisahkan sebetulnya. Ini yang saya ajak. Sekarang ini banyak sekali ungkapan-ungkapan mencintai Indonesia, karena ini bulan Agustus, 17-an kita, bahwa jangan pernah lelah mencintai negeri yang hebat ini. Ya. Nah, sekarang ini kalau kita benar-benar mencintai negerimu, pakailah maskermu, lindungi kamu dan aku. Ya. Ini juga, ya, saya ingin kita mengajak bersama-sama, kita ini tidak seperti pendahulu kita dulu, perang harus mengangkat senjata, bambu runcing dan sebagainya. Sekarang kita melawan COVID ini tidak perlu mengangkat senjata, kita cukup mengangkat tangan kita untuk memakai masker. Cukup pakai masker saja, kita bisa memenangkan perang melawan COVID ini. Menang perang tanpa angkat senjata. Bisa pakai maskermu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi paparan tentang proses launching gerakan pakai masker yang telah disampaikan oleh Bapak Edi Pramono, Ketua Umum GPM, dan berikutnya kami berikan waktunya kepada Bapak Edi selaku Ketua GPM Klaster di Universitas. Kepada Pak Edi kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Budi Santoso atas waktunya. Saya sedikit saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum kami gerakan pakai masker mengenai apa itu GPM dan kegiatan-kegiatannya, dan berusaha kita melakukan rebranding
Indonesia supaya kemudian Indonesia mendapatkan persepsi yang baik dan juga bisa mengatasi penularan COVID-19 dengan lebih baik dan lebih cepat. Saya ditugasi beliau untuk menyampaikan usaha-usaha yang dilakukan pada klaster universitas. Jadi kalau di klaster universitas, isinya mahasiswa, kemudian dosen, kemudian tenaga pendidik, dan seterusnya. Mestinya universitas kita bisa bersama-sama untuk membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat untuk bersama-sama membudayakan gerakan pakai masker ini ya bersama-sama. Karena dengan masker ini, risiko penularan COVID-19 terutama ini bisa berkurang ya. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, risiko orang-orang yang berdekatan tanpa masker, risiko penularan interaktifnya mereka itu adalah 100%. Jadi kalau ada penderita berdekatan, maka kemudian bisa menularkan dengan tingkat risiko ketularannya 100%. Kemudian yang kedua adalah akan berkurang risikonya apabila penderita COVID itu tidak menggunakan masker, sementara teman sebelahnya menggunakan masker. Risikonya adalah berkurang dari 100% menjadi 70%. Kemudian penderita COVID-nya memakai masker, teman sebelahnya yang berdekatan tidak memakai masker, risikonya turun besar sekali, menjadi 5%. Kemudian risiko itu berkurang menjadi 2% ketika keduanya menggunakan masker, baik penderita COVID maupun temannya yang sehat. Jadi menjadi 2% ketika keduanya menggunakan masker. Kemudian lebih hebat lagi apabila keduanya menggunakan masker, tetapi juga keduanya menjaga jarak minimal 2 meter. Itu yang di-launching oleh Kementerian Kesehatan yang terakhir berdasarkan riset mereka. Jadi kalau begitu, seperti juga yang disampaikan oleh Presiden baru-baru ini, Presiden ingin menggencarkan pemakaian masker di Indonesia karena beberapa provinsi ternyata itu juga pemakaian maskernya rendah sekali. Presiden menyebut yang terakhir 70% dari warga sebuah provinsi di Jawa itu tidak menggunakan masker. Nah, kalau kita tidak menggunakan masker dan universitas misalnya kurang menginspirasi masyarakat dan juga kelompok-kelompok yang lain untuk menggunakan masker, maka risiko penularannya luar biasa besar. Oleh karena itu, maka kita Sivitas Akademika di universitas perlu bersama-sama untuk menggencarkan pemakaian masker di seluruh kegiatan bisnis kita, kegiatan sehari-hari kita. Kali ini kita tidak menggunakan masker karena kita sendiri-sendiri ya. Tetapi begitu keluar rumah, maka bukan sebaiknya lagi nih, kita wajib menggunakan masker. Lebih bagus lagi kalau ditambah dengan face shield. Jadi itu tadi peran penting universitas untuk menginspirasi masyarakat, untuk mensosialisasikan, mengedukasi, dan kemudian masyarakat menjadi berbudaya memakai masker. Yang lain lagi apa yang bisa dilakukan oleh universitas? Merefer pada Universitas Gadjah Mada maupun Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ada di Jogja, kebetulan kami dari Jogja, maka di antaranya yang dilakukan oleh universitas itu dan mudah-mudahan bisa dilakukan oleh seluruh universitas di Indonesia itu adalah dengan misalnya KKN online. KKN pun sekarang tidak bisa lagi offline karena risiko penularannya luar biasa besar. Nah, di antara kegiatan-kegiatan KKN online itu misalnya adalah mahasiswa bisa menginspirasi masyarakat dengan seminar online. Misalnya topiknya adalah bagaimana masyarakat desa bisa tanggap terhadap COVID-19. Tentu saja barangkali yang punya hubungan komunikasi online di tempatnya Pak Lurah atau di Balai Desa bersama-sama kemudian bisa disiarkan oleh Pak Lurahnya misalnya. Yang kedua misalnya, mahasiswa bisa membuat template misalnya deskripsi dalam PowerPoint untuk bikin brosur usaha bagi warga desanya atau BUMDes kalau kita menyebutnya.
Yang lain lagi misalnya mahasiswa bisa menginspirasi UMKM desa, misalnya dengan menampilkan hasil produksinya yang ada di desa di Facebook ataupun di Instagram. Tidak perlu manual, sekarang ada posting Facebook dan Instagram yang sudah terschedule secara otomatis. Nah, mahasiswa pintar mengenai itu. Jadi warga desa yang punya produk yang dijual misalnya dan bahkan bisa dijual keluar desa atau bahkan keluar kota, bisa punya Instagram atau Facebook yang bisa automatically updating pada postingan-postingannya. Yang lain lagi misalnya mahasiswa bisa membuat SOP, protokol COVID atau protokol kesehatan yang lain. Atau misalnya bisa membuat bagaimana BUMDes itu bisa berkembang dari sisi akuntansinya misalnya, atau dari sisi bagaimana manajemen sumber dayanya dan seterusnya, karena mahasiswa punya latar belakang berbeda-beda. Nah, misalnya lagi mahasiswa bisa membikinkan video yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat misalnya yang diwakili oleh keluarga-keluarga dan juga anak-anaknya, mereka punya anak SD, SMP, atau SMA, maka mahasiswa bisa membuatkan misalnya yang disebut kalau di universitas MOOCs, ya, Massive Open Online Courses. Jadi membuat semacam tayangan mengenai mapel-mapel, mata pelajaran yang dibutuhkan oleh anak murid SD, SMP, maupun SMA. Kemudian juga mahasiswa misalnya kalau yang dari jurusan geografi atau geologi, yang geodesi, geografi, geologi, itu misalnya bisa membuat semacam seperti KKN offline, itu peta yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa. Bisa peta mengenai hasil produksi, bisa peta mengenai kependudukan, dan lain sebagainya. Kemudian bisa bikin brosur usaha yang kemudian bisa ditampilkan di website atau di Instagram atau di Facebook misalnya. Kemudian juga mahasiswa bisa membuatkan atau menginspirasi membuat web atau blog yang kemudian bisa membuat warga desa ini yang penuh potensi sesungguhnya di desa, itu kemudian bisa membuka diri dan kemudian bisa berjualan online. Atau bisa membina hubungan-hubungan selain bisnis yang online. Masyarakat desa yang kuliah di Universitas Gadjah Mada, ataupun saya kira juga di UMY, itu banyak yang asalnya dari desa dan mereka banyak yang brilian. Jadi banyak mutiara-mutiara yang ada di desa dan bahkan di tempat-tempat yang jauh dari pusat keramaian, itu mereka cerdas-cerdas. Nah, kita ingin mahasiswa yang KKN online itu bisa menemukan mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Kita ingin pemerataan pembangunan di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan menemukan mutiara-mutiara itu dan kemudian diedukasi di universitas yang baik, kemudian mereka bisa pulang membangun masyarakat desanya. Yang lain lagi misalnya, saya kira yang sekarang sedang dibutuhkan adalah bagaimana membudayakan pemakaian masker di desa-desa. Jadi mahasiswa yang melakukan KKN online itu bisa misalnya menjadi relawan, tidak harus ke desa, tetapi kemudian membuat SOP COVID misalnya, atau bagaimana membuat masker secara mandiri, membuat APD secara mandiri, dan bahkan di universitas itu sekarang dibuat ventilator, atau bahkan alat-alat yang lebih canggih dari itu untuk menangani itu. Tapi kalau untuk desa barangkali pembuatan masker ya. Oleh karena itu maka membuat masker sendiri bisa dipakai, itu saya kira akan sangat membantu masyarakat desa untuk proses penyetopan penularan COVID. Bisa pula misalnya mahasiswa dengan membuat semacam video-video yang bisa menginspirasi warga desa untuk berusaha lebih lanjut. Intisarinya adalah mahasiswa ujung tombak universitas itu bisa menginspirasi warga desa dan juga masyarakat, UMKM, kemudian usaha yang lebih mikro misalnya, yang super mikro, untuk kemudian bisa mengatasi persoalan COVID yang menimbulkan dampak ekonomi ini, menjadi mereka bisa kembali berusaha secara lebih cepat. Dan tentu saja ini adalah masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Jadi universitas melalui Pak Rektor, kemudian dosen-dosennya, kemudian mahasiswanya maupun tenaga pendidik, itu banyak sekali sesungguhnya
potensial resources yang dimiliki yang kemudian bisa di-share kepada pemerintah maupun kepada komunitas maupun kepada masyarakat maupun kepada UMKM kecil-kecil melalui jaringan yang bisa dikelola bersama-sama sehingga ada triple helix atau bahkan pentahelix sekarang ya, hubungan antara government, university, kemudian community termasuk juga media dan bisnis. Saya kira itu akan bisa sangat bagus kalau kita bisa memberdayakan itu. Saya kira itu peran universitas, mudah-mudahan kita bisa menginspirasi masyarakat karena universitas itu adalah menara air. Ya, menara air itu mestinya kemudian bisa memberikan kehidupan karena air adalah sumber kehidupan buat masyarakat semuanya, semua jenis lapisan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara GPM, Gerakan Pakai Masker yang diketuai oleh Pak Sigit, kemudian dengan Muhammadiyah yang pada waktu itu saya menghubungi Pak Haidar Nasir, Pak Profesor, Pak Ketua Umum juga, ini sama-sama Ketua Umum nih. Kemudian dihubungkan ke Pak Agus Taufikur Rahman dan Pak Agus Samsudin. Kemudian setelah itu ke Pak Budi. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan jauh lebih bagus ke depan, sehingga kita bisa menginspirasi masyarakat dan akhirnya penggunaan masker ini bisa memproteksi dengan mitigasi yang sangat maksimal dan risiko yang sangat minimal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Edi Purnawan, Ketua GPM untuk klaster universitas. Beliau sudah menyampaikan secara detail terkait dengan bagaimana kemudian gerakan pakai masker ini. Dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada dan juga teman-teman awak media yang kami hormati, berikutnya kita akan launching gerakan pakai masker bersama antara GPM dan Muhammadiyah. Untuk itu kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf Magister Kesehatan, dipersilahkan. Baik, jadi sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti launching bersama antara Muhammadiyah dan GPM. Dan selepas Dr. Agus Taufik nanti menyampaikan sambutan sekaligus melonceng, berkenan Pak Edi dan juga Pak Sigit bersama dengan yang di studio PP Muhammadiyah untuk bersama-sama kita pakai masker untuk menandai kembali menggerakkan masker di Indonesia. Kepada Dr. Agus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Ketua Umum Gerakan Pakai Masker yang saya hormati, Pak Agus Samsudin, Pak Rektor UMY, Pak Edi, dan teman-teman yang saya cintai, terutama teman-teman media. Alhamdulillah, hari ini terjadi penguatan kembali untuk sama-sama berikhtiar mengatasi penularan COVID-19. Muhammadiyah sejak awal berkomitmen bahwa melakukan ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini adalah pilihan langkah yang harus terus diikhtiarkan. Tidak boleh lelah karena ini bagian dari jihad kemanusiaan. Maka sejak awal ketika upaya untuk mencegah penularan ini digerakkan oleh Muhammadiyah melalui MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan berikut jaringannya sampai ranting, bahwa 3 hal yang selalu ditekankan selain protokol-protokol yang lain adalah rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu pakai masker ketika berada di luar rumah. Maka ketika ada komunikasi silaturahim dengan teman-teman gerakan pakai masker, saya dan tentunya juga teman-teman Persyarikatan Muhammadiyah menilai bahwa ini bagian dari upaya membangun resonansi yang baik. Sebagaimana identitas Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah selalu siap bekerja sama dengan siapapun dalam rangka liizatil Islam wal muslimun,
dalam rangka kebaikan, dalam rangka membangun bangsa yang lebih baik. Maka pimpinan pusat Muhammadiyah menyambut baik gerakan pakai masker, bekerja sama dengan keluarga besar Muhammadiyah di seluruh jaringan, di perguruan tinggi, di sekolah, di madrasah, dan juga kegiatan-kegiatan di amal usaha yang lain. Oleh karena itu, kali ini mewakili Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasyir, kami selaku Ketua Pimpinan Pusat yang bidangi kesehatan dan kesejahteraan sosial, dengan ini menyatakan bahwa Muhammadiyah siap bekerja sama dengan gerakan pakai masker. Maka pada siang hari ini kita launching, kita kuatkan kembali bahwa seluruh kegiatan, seluruh aktivitas di Muhammadiyah, di amal usaha Muhammadiyah, di struktur kepemimpinan Muhammadiyah, kita sepakati, kita gerakkan kembali untuk memakai masker. Kalau tadi dari GPM menyebutkan memakai masker melindungi kamu dan aku, ini sesuai dengan spirit yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, bahwa kita ini tidak boleh melakukan kegiatan yang membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Sabda Rasul, la dororo wa la diror. Janganlah kalian melakukan perbuatan yang membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Maka memakai masker secara spiritual jelas adalah amal soleh dalam rangka melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Sekali lagi, dengan saya memakai masker ini dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan pakai masker kerjasama pimpinan pusat Muhammadiyah dan gerakan pakai masker kita nyatakan dimulai. Baik, dan baru saja kita saksikan bersama bagaimana Dr. Agus Taufik Kuroman melonceng, dan mohon berkenan Pak Sigit juga ikut menggunakan masker. Kita akan tampilkan Pak Sigit dan juga Pak Edi untuk kita foto bersama pakai masker sebagai penanda bahwa gerakan pakai masker sudah kita mulai hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita foto bersama. Ini sebagai bagian dari gerakan pakai masker telah dicanangkan kembali oleh Dr. Agus Taufik Kuroman, Ketua PP Muhammadiyah, bersama dengan Pak Sigit Pramono, Ketua GPM, juga bersama dengan Pak Muhammad Edi dari Ketua GPM Klaster Universitas, dan di studio ada Pak Agus Samsudin, Ketua MCC PP Muhammadiyah, juga ada Pak Indro, perwakilan dari gerakan pakai masker. Sekali lagi sebagai penanda telah dimulai kembalinya gerakan pakai masker, mari hari kita akan lakukan sesi bersama loncengnya, dan telah kita lakukan. Sementara mohon berkenan Pak Sigit dan Pak Edi untuk acungkan jempol bersama-sama. Oke, acungkan jempol. Nah, begitu. Oke ya, jempolnya ya. Kita mulai ya, jempolnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian tadi press conference untuk gerakan pakai masker yang telah dicanangkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bersama dengan gerakan pakai masker. Terima kasih kepada Dr. Agus Taufik Kuroman, Ketua PP Muhammadiyah, dan terima kasih kepada Bapak Sigit Pramono, Ketua GBM, juga terima kasih kepada Pak Muhammad Edi, Ketua GBM Klaster Universitas, juga Pak Agus Samsudin dari MCC PP Muhammadiyah. Demikian untuk press conference dan teman-teman media. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.